Dan ini pantangan untuk kalian ya, yang mau beli HP, terutama merek Samsung, hindari produk seri A yang setelahnya adalah angka 0. A01, A02, A03, A04, hindari semuanya. Karena itu merupakan produk kentangnya Samsung. Tapi hal itu tidak berlaku untuk produk yang saya bawa, Samsung A05s. Ini menurut saya produk kentangnya Samsung yang paling mending di antara kentang-kentang yang lain. Yang pertama, harganya yang paling mending. Ini saya jual di harga 1,3 jutaan saja. Di harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan merek Samsung yang desainnya nggak beda jauh dengan flagshipnya, yaitu S24 atau S25 reguler. Kalau dilihat dari belakang ya. Bentar, saya buka dan silahkan kalian lihat ya. Kira-kira model seperti ini mirip HP Samsung tipe berapa kalau menurut kalian? Ya hampir semua produknya Samsung seperti ini desainnya. Mulai dari A05, A15, A25, A35, A55, semuanya modelnya seperti ini. Dan di harga segitu, kalian juga akan mendapatkan kabel USB C2C. Tapi tenang saja, di dalam paket penjualannya tersedia charger 25 watt. Meskipun bukan di dalam kotak ya, tapi charger ini sangat umum digunakan. Bahkan digunakan di produk flagship. Meskipun tidak seperti HP-HP yang lain yang sampai 67 watt, 90 watt. Tapi Samsung mengklaim daya 25 watt adalah daya terbaik untuk HP, biar baterainya tetap awet dan sehat. Klaim dari Samsung seperti itu, atau mungkin lebih tepatnya bisa jadi berupa alasan ya. Ya seperti biasalah untuk memangkas ongkos produksi. Karena mereka juga butuh untung ya kan. Untuk bayar iklan, bayar sales, bayar karyawan, emang duit dari mana cuy? Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, unit ini saya jual 1,3 juta. Untuk kondisi unit overall mulus, hanya ada sedikit lecet saja. Jadi di sini catnya agak ngelupas ya. Untuk fungsi semua aman dan normal. Oh ya, untuk HP seharga segitu, serius ini berat banget guys. Berat, tebal, dan juga besar. Jangan sampai HP ini dilempar, apalagi sampai kena kepala ya. Bahaya guys. Oh ya, satu hal yang saya suka dari HP ini adalah layarnya. Dia menggunakan layar dengan panel IPS dengan bentang layar hampir 7 inch. Jadi saya jelaskan kenapa saya suka dengan layar IPS. Yang pertama, dia burik. bukan itu. Teknologi layar IPS ini meskipun jadul ya, tapi sampai sekarang sangat minim sekali penyakit coy. Tidak seperti panel AMOLED yang penggunaan setahun saja sudah muncul shade. Apalagi untuk produk flagshipnya, banyak sekali kasus green line atau garis hijau. Dan itu kalau ganti layar mahal banget guys. Tidak diganti juga bikin sakit mata. Paling aman ya pakai IPS, biarpun jadul tapi tenang kita. Kualitas gambar yang dihasilkan juga nggak burik-burik amat kok. Ini menurut saya malah mantap sih untuk ukuran layar IPS ya. Karena layar IPS sendiri ini ada stratanya coy. Ada layar IPS yang murah, ada juga layar IPS yang mahal. Sayangnya HP ini masih mono speaker. Pemutaran video mentok di 1080 60 fps saja. Satu hal yang cukup mengganggu mungkin soal bezelnya ya, tebel banget guys. Dan bukan cuma dagunya saja, tapi jidatnya juga tebel guys. Untuk refresh rate ada di angka 90, settingan tertinggi. Ini menurut saya sangat pas sekali. Buat scroll gak nge-lag, akan tapi konsumsi daya tidak terlalu boros seperti 120 Hz. Dan sekarang soal chipset, saya ingin tanya sama kalian semua. Kira-kira di harga segitu menggunakan prosesor Snapdragon 680 yang skor Antutunya saat ini 300 ribuan. Menurut kalian worth it gak sih? Dan sedikit informasi, UI dari Samsung ini menurut saya UI paling matang setelah Android OS atau Android murni.
Jadi biarpun chipsetnya menggunakan Snapdragon 680, tapi dibekali OS yang matang. Untuk buka tutup aplikasi enak banget, lumayan cepet coy. Ini kalau pakai Helio G99 lebih gacor lagi sih. Tapi ya udahlah, mungkin alasannya untuk memangkas ongkos produksi. Dan so far not bad lah. Dan saran untuk kalian yang mau beli HP, jangan cuma memandang chipsetnya saja. Faktor-faktor yang lain juga perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita beralih ke kameranya. HP ini dibekali dengan 3 buah lensa kamera coy. Dengan lensa utama sebesar 50 megapiksel, kemudian lensa makro sebesar 2 megapiksel dan deep sensor sebesar 2 megapiksel. Sayangnya HP ini tidak dibekali lensa ultra wide coy. Lagi-lagi apa? Ya betul, untuk memangkas ongkos produksi. Dipikir-pikir banyak bener ya yang dipangkas. Gimana mikirnya Samsung ya? Apa yang penting bisa buat foto, buat video gitu aja? Dan satu hal yang lucu, HP ini support 60 fps. Akan tetapi tidak mendukung fitur stabilisasi video. Dan karena ini HP kentang, maka tidak ada Galaxy AI. Untuk hasil foto kira-kira seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri ya. Ini tanpa proses editing sama sekali. Dan ini hasil perekaman videonya. Saya set di 1080 30 fps. Tanpa fitur stabilisasi, hasilnya seperti ini. Jelek banget guys. Dan ketika saya switch di 60 fps, hasilnya jadi seperti ini. Tidak hanya stabilisasinya, tapi warnanya juga kacau kalau menurut saya. Begitu juga dengan video kamera depan ya. Objeknya sih jelas, detail juga, tapi warnanya enggak banget. Dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP Samsung A05s. HP kentang Samsung di tahun 2025. Gimana menurut kalian guys? Mantap gak HP ini? Cocok gak digunakan di tahun ini? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Dan bagi yang berminat silahkan cek link yang saya sediakan di deskripsi. Dan see you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.